Halo pemirsa Jawa Positif, apa kabar? Saya Rizal Nugraha menyapa Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Sudah beberapa tahun salah satu aset pemerintah kota Surabaya yang bisa dikenal dengan high-tech mall, tapi ini menjadi salah satu gedung dengan kawasan lengkap sebenarnya, ada THR, ada Taman Hiburan Rakyat di sana, ada Taman Remaja Surabaya juga di sana, yang sebenarnya akan diolah kembali untuk dijadikan sesuatu yang baru untuk kegiatan kreativitas di Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga sudah melakukan sidak dan berharap di tahun ini juga ini sudah mulai bisa dihidupkan kembali high-tech mall yang sebelumnya sudah sangat terkenal dengan kegiatan jual beli gadget dan sebagainya, tapi beberapa tahun belakangan ini jadi redup sekali dan sepi pengunjung di sana. Udah apakah rencana pemerintah Kota Surabaya untuk menjadikan high-tech mall dan kawasan sekitar ini menjadi satu pusat kegiatan kreativitas ini bisa segera terwujud, dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya agar ini benar-benar tidak hanya sekedar membangun tapi bisa menghidupkan kawasan tersebut? Kami akan bahas dalam Bincang-Bincang, tapi kami hadirkan terlebih dahulu video yang berikut ini. Lama tak berfungsi sejak pengosongan gedung pada April 2022 lalu, pemerintah kota Surabaya mulai melakukan revitalisasi ex-gedung high-tech mall Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat melakukan inspeksi mendadak di gedung high-tech mall bakal mengubah wajah high-tech mall menjadi pusat industri kreatif anak muda. Nantinya, high-tech mall akan ditata ulang total agar bisa menampung berbagai aktivitas komunitas dan pelaku industri kreatif, mulai dari ruang konser, sentra kuliner, arena olahraga indoor, hingga ruang pamer film karya anak muda Surabaya akan hadir di gedung berlantai 4 tersebut. Pemkot juga berencana melibatkan komunitas dan elemen kreatif dalam penentuan konsep dan branding tempat tersebut. Bahkan Eri menyebut kemungkinan diadakannya sayembara untuk menentukan nama dan identitas pusat kreatif itu. Konsep ini sejatinya bukanlah isu baru. Pasalnya, rencana ini sudah digadang-gadang Eri Cahyadi sejak kepemimpinan periode pertama. Lantas bagaimanakah progres dan realisasi rencana pemerintah kota Surabaya dalam merombak ex-gedung yang sempat menjadi pusat IT terbesar se-Asia ini? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Untuk membahas topik ini, pemirsa, saya bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio. Bersama saya ada anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, ada Mas Arjuna Rizky. Mas Juna, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir untuk kita bahas topik ini. Ya. Dan di sampingnya juga ada Pak Prananda Navitas, pakar tata kota dari ITS. Pak Nanda, apa kabar? Baik, terima kasih undangannya. Ini juga nggak asing dengan komplek ini ya ternyata ya. Oh, enggak. Dan juga secara daring saya terhubung juga dengan Mas Tegar Rismanuar, pengamat ekonomi. Mas Tegar, selamat malam. Mas Tegar, masih tersambung? Masih, Mas Dista. Selamat malam, Mas Tegar. Ya, ini menjadi topik yang menarik pemirsa ketika pemerintah Kota Surabaya memang berencana untuk merevitalisasi kawasan high-tech mall yang sebenarnya sudah akan menjadi satu seharusnya dengan TRS dan THR yang sebelumnya ada di sekitar gedung ini. Apakah rencana pemerintah kota ini memang akan berjalan mulus di tahun ini atau ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan? Kami bahas usai jeda pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang. Sebelumnya dikenal dengan nama high-tech mall pemirsa dan memang menjadi jujukan warga untuk mencari berbagai macam kebutuhan terutama terkait dengan IT dan gadget.
Cukup ramai, tapi akhirnya pemerintah Kota Surabaya mengambil alih pengelolaan kawasan high-tech mall ini. Dan sejak tahun 2022 hingga saat ini bisa dikatakan belum ada perubahan signifikan. Saya ingin langsung ke Mas Juna sendiri. Ya. Ada manuver dari Pak Eri kali ini untuk segera melakukan revitalisasi di high-tech mall ini. Dari Dewan sendiri, sebenarnya apa nih yang sudah terlihat progresnya? Dari 2022 loh Mas, sampai sekarang bisa dikatakan udah 3 tahun, tapi rasanya kok belum ada perubahan signifikan. Iya. Jadi dari Dewan sendiri, kita sendiri juga mendapat pembahasannya juga setelah Pak Eri ini sidak ya atau melihat langsung ya. Jadi memang untuk bahasan secara detail belum. Mungkin dengan pimpinan-pimpinan sudah. Untuk dari tahun 2022 sampai tahun 2025 ini memang cukup lama. Mungkin terkendala dengan COVID waktu itu. Ya. Jadi memang anggarannya difokuskan untuk COVID. Seperti itu sih. Tapi kalau Mas Yunus sendiri melihat apakah memang sekarang sudah waktunya, sebenarnya udah bisa apa belum, atau memang perlu waktu lagi sebenarnya? Kalau perlu waktu lagi, kalau misalnya sekarang bisa ya nggak apa-apa, kita laksanakan gitu. Memang sekarang waktunya, karena tentu sekarang itu anak muda kan banyak, apalagi diucapkan oleh Pak Wali Kota bahwa high-tech mall ini menjadi pusat anak muda. Jadi nanti bisa membangun ekonomi yang lebih baik lagi di pusat kota Surabaya kan lumayan tengah ya. Iya. Nah itu bisa dimulai dari high-tech mall ini. Jadi anak muda bisa berkreasi secara ekonomi maupun secara kreativitas di sini seperti itu. Dan kita tahu bahwa kawasan ini sebenarnya areanya cukup luas ya, Mas Juna ya, dan ini bisa dikembangkan. Saya ke Pak Nanda kalau gitu, kalau bicara tentang kawasan ini, Anda juga sudah pernah melakukan riset di sana lah ya. Memungkinkankah niat untuk menjadikan ini untuk sebagai pusat kreativitas anak-anak muda di sana? Baik, sebenarnya pusat kreativitas tagline itu ya, itu sudah digaungkan oleh Pak Eri sejak mungkin dia sebelum 2022. 2022 saya melakukan riset itu, dan sebenarnya kalau dibilang saatnya ya memang benar, cuman waktu saya melakukan kajian itu masih ada beberapa tenan di dalam high-tech mall, dan itu mereka menunggu masa sewanya habis gitu, karena sewa mereka nggak diperpanjang lagi. Jadi rasanya sih ya mungkin nunggu itu sehingga tidak terlihat perubahan yang signifikan gitu. Cuman kalau soal pusat kreativitas ya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Juna bahwa ya ini memungkinkan gitu. Apakah Surabaya selama ini nggak ada gitu yang dikatakan pusat kreativitas anak muda ini di tempat yang lain gitu, atau memang harus ada dialokasikan khusus di lokasi ini kira-kira? Sebenarnya lokasi untuk berkreasi dan mengekspresikan diri itu banyak, Mas. Cuman kalau saya lihat sekarang ekspresi kreativitas itu kan macam-macam. Ada yang live streaming misalnya, ada yang bahkan sampai penghidupannya dari live streaming gitu. Dan nggak perlu kemana-mana ya? Dan nggak perlu kemana-mana gitu. Tapi mereka ketika memulai live streaming itu kan biasanya dompleng di kafe, cari wifi gratis gitu kan ya, beli secangkir kopi terus di situ berjam-jam untuk live streaming gitu. Kalau seandainya itu bisa diwadahi gitu. Dan sebenarnya juga ada beberapa co-working space di sana, di sini yang bermunculan gitu ya. Barangkali bisa diwadahi, ini menjadi hubnya mereka yang mulai live streaming. Jadi isinya koridor berisi studio-studio untuk live streaming dan fungsi-fungsi lainnya barangkali gitu. Jadi ya itu sekaligus menangkap tren anak muda zaman sekarang menurut saya gitu. Jadi ya harus juga mengadaptasi dari tren yang ada ya. Jangan sampai ini jadi dibangun tapi akhirnya ya bangunannya bagus tapi nggak hidup gitu ya. Betul. Ini yang dikhawatirkan gitu. Saya coba ingin tahu dulu pendapat dari Mas Tegar dulu nih. Mas Tegar, secara ekonomi Surabaya dan high-tech mall ini. High-tech mall dulu secara ekonomi memang sudah hidup sebenarnya. Tapi saat ini dengan kondisi sekarang dan rencana ke depan, kira-kira yang ada dalam bayangan Mas Tegar seperti apa? Ya, makasih Mas Dista. Kalau saya lihatnya ini balik lagi, kalau ekonomi itu kebutuhan versus keinginan dulu gitu. Apakah sebenarnya butuh gitu ya? Surabaya itu butuh atau hanya sekedar ini keinginan gitu ya? Nah, karena kalau kita lihat tuh, kalau data yang saya dapat itu high tech mall itu kan luasnya lebih dari 30
meter persegi gitu. Ya. Sementara kalau kita niatnya dijadikan creative hub, kita benchmark ke kota lain, misal ke Solo, ke Bandung, ke Jakarta, itu biasanya creative hub tuh nggak segede itu gitu. Yang jadi problem adalah, ya saya dulu beli laptop di high tech gitu ya, waktu zaman kuliah juga gitu. Nah yang jadi problem adalah ketika ternyata ini nanti dikonversi gitu ya, terus talentanya nggak mencukupi, karena ujungnya ketika sebuah tempat dikonversi menjadi satu aktivitas ekonomi atau epicentrum ekonomi, tapi talentnya nggak ada atau tidak mencukupi, itu akan terasa sepi. Apalagi ini high tech segede itu gitu. Nah, satu itu. Yang kedua adalah kalau misalkan industri kreatif dan digital hari ini, semua tuh bisa jadi anchor kan Mas Dista juga tahu gitu. Yeah. Media mainstream aja terganggu dan terancam oleh media digital hari ini. Dan digital itu tidak perlu tempat gitu ya, dimanapun bisa jadi anchor gitu, bisa jadi streamer, bisa jualan dan sebagainya. Nah, kalau konsepnya ini nanti akhirnya pop up market gitu ya, pop up market berarti kan harus menggandeng banyak UMKM gitu. Nah ini bagus ya, tapi balik lagi keberlanjutan dan menarik atau enggak konsepnya gitu. Konsep acaranya, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, frekuensinya seperti apa, lalu sebenarnya berapa mereka harus membayar gitu. Sehingga kita baru bisa ngitung secara ekonomiksnya gitu ya, skala ekonomiksnya baru kita bisa ngitung. Mungkin begitu dulu Mas Dista dari saya. Jadi udah harus ada pemikiran panjang gitu ya, dengan tren yang ada sekarang harus diperhatikan gitu ya. Orang mungkin nggak terlalu harus butuh space besar, sementara area yang ada dari aset pemerintah Kota Surabaya ini bisa dikatakan cukup luas, terlebih kalau digabungkan dengan area di sekitarnya seperti yang ex-TRS dan ex-THR yang ada di belakangnya, yang memang sekarang sudah mulai ada kegiatan-kegiatan seperti konser yang ada di ex-TRS ini. Nah, apakah di High Tech Mall ini bayangannya kegiatannya apa saja sih? Karena kabarnya ada kegiatan olahraga juga di sana. Tapi kami lanjutkan lagi diskusi kami usai jeda, pemirsa. Tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang. Kembali di Bincang-Bincang pemirsa, dan kami masih membahas rencana untuk revitalisasi High Tech Mall yang ada di Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya sudah mulai membuat area ini untuk segera dikembangkan dari tahun 2022, tapi nyatanya sampai tahun ini masih sebatas bahkan rencana. Saya kembali ke Mas Juna kembali kalau bicara tentang ide gitu ya, gagasan. Area sebesar itu seperti yang diingatkan oleh Mas Tegar. Kira-kira apa nih yang ada dalam bayangan Mas Juna? Kawasan ini harusnya diapain gitu? Karena sebelahnya sebenarnya sudah ada area cukup luas untuk konser ya, kemarin sudah mulai banyak dipakai itu ex-TRS di sana ya. Gimana Mas Juna? Jadi kalau bahas gagasan ataupun ide, yang mungkin saya perhatikan pertama, apabila ini dibangun, itu yang pertama harus bisa dijangkau oleh semua orang atau inklusif bisa. Orang yang ibaratnya berkebutuhan khusus ataupun yang membutuhkan bantuan itu bisa masuk. Jadi bangunan-bangunannya bisa mendukung itu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah agar tempat sebesar ini juga bisa dimanfaat juga sebagai misalnya jadi balai latihan kerja, kayak gitu. Jadi di sana bisa ada pelatihan-pelatihan yang bisa dilihat sama masyarakat umum atau anak muda, yang misalnya dilaksanakan oleh dinas ketenagakerjaan seperti itu di sana. Dan juga mungkin sekarang trennya olahraga ya, jadi di sana juga bisa ramah olahraga, mungkin kasih jogging track atau apa seperti itu. Itu aja sih mungkin kalau misalnya gagasan-gagasan yang saya pikirkan. Dan memang sepertinya Pak Eri Cahya juga sempat memikirkan menjadi fasilitas olahraga juga di area tempat ini, gitu, karena memang cukup besar. Tapi kalau dari Pak Nanda sendiri, kalau melihat dari ini kan kawasan ini sebenarnya punya histori gitu ya, perjalanan panjang dari Sri Mulat di sana, terbiasa dengan sebenarnya historinya adalah tempat pertunjukan gitu. Ketika akan dilakukan revitalisasi, kreatif hub dan sebagainya, apakah sebenarnya harus juga memikirkan sisi historical ini juga? Ya, saya kira sisi historis itu perlu dieksplorasi kembali. Dan dari kajian yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, kami menemukan bahwa masyarakat Surabaya itu menginginkan ya antara lain fasilitas publik yang aksesibel, terus kemudian salah satu fungsi yang muncul dari survei yang kami lakukan itu adalah MICE, Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition. Lalu aspek kulturalnya itu juga
kalau bisa sebisa mungkin ditangkap begitu. Jadi dan desainer kami kebetulan waktu itu mengalokasikan satu sudut, jadi supaya tidak di belakang, bagian belakang kompleks, ya, mengalokasikan satu sudut di depan untuk showcasing aspek kultural itu. Jadi tari-tari tradisional dan hal-hal yang berbau yang mengangkat nilai-nilai kultural kota Surabaya ini dan masyarakatnya itu diletakkan di forefront gitu. Jadi di highlight gitu. Selebihnya ya fungsi-fungsi pendukung gitu. Karena sebenarnya yang dimaksud historis tadi bahwa eksistensinya sekarang ini ada gedung-gedung pertunjukan di belakang High Tech Mall ini gitu ya. Yang sebenarnya masih jadi satu area juga. Jadi untuk membuat orang tahu ada sesuatu di belakang, bisa dia di foreground ini ada mungkin semacam amfiteater kecil, seperti itu ya maksudnya ya. Karena ya setidaknya mungkin sekarang trennya stand up comedy gitu misalnya, tapi ini bisa menjadi satu hal yang ya setidaknya ada pertunjukan-pertunjukan juga di sana yang sesuai dengan historikanya gitu ya seperti. Apa sebenarnya yang menjadi kendala dari bangunan yang memang sudah ada dengan kondisi besar, megah dan masih cukup kuat ini sebenarnya? Saya kira tidak ada kendala teknis yang berarti ya. Karena dari analisis struktur yang kami lakukan itu kami menemukan bahwa secara struktural bangunan itu masih kuat untuk beberapa puluh tahun ke depan. Ya mechanical electricalnya pasti butuh updating karena eskalator, HVAC-nya juga sudah waktunya diganti gitu. Tapi di luar itu semua kalau kita bicara soal struktur aman gitu. Dan apa yang menghambat yaitu saya kira tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat komersial atau tempat-tempat lain yang mengundang massa itu ada faktor X yang harus kita cari memang gitu. Kenapa ada mall yang rame, kenapa mall begitu megahnya tapi dia sepi gitu, padahal lokasinya juga strategis gitu. Ini kan lokasinya sangat strategis. Dan dulu sempat rame, terus tahun 2000-an mulai meredup sampai sekarang gitu. Ya, mencari faktor X-nya itu yang mungkin menjadi tantangan utama begitu ya. Karena High Tech Mall secara lokasi sebenarnya sudah sangat menarik ya, berada di dekat aktivitas warga, pemukiman, bisa dikatakan masih tengah kota juga gitu ya. Betul. Mungkin manajemennya juga harus diperhatikan nantinya begitu ya. Oh iya, salah satunya. Betul. Saya kembali ke Mas Tegar, kalau luas itu kan sebenarnya sisi positif sebenarnya Mas Tegar. Ini kan potensi sebenarnya kalau luas gitu. Ada bangunan bertingkat 4 di sana, High Tech Mall, ada gedung-gedung pertunjukan di belakangnya, di sebelahnya juga XTRS juga sudah mulai difungsikan. Apakah ini tidak bisa secara ekonomis ini sesuatu yang sangat menarik sebenarnya? Ya, Mas Disa, kalau misal kita bilang ini menarik kita apresiasi ide itu. Cuman balik lagi kita ke appraisal dulu gitu. Apakah memang benar kita tuh punya talent gitu ya, talent yang bisa ngisi itu secara full. Karena saya tadi tertarik sama statementnya dari Pak Prananda bahwa kita harus cari uniknya gitu ya. Basically itu kalau di manajemen atau ekonomis kan sebenarnya charming point gitu. Kenapa ada malls yang gede tapi sepi gitu. Sementara high tech tuh charming pointnya masih di laptop gitu ya, alat-alat elektronik. Dan satu lagi USP-nya gitu, unique selling proposition-nya apa di high tech mall itu. Sementara ketika kita ngerubah gitu konsepnya menjadi creative hub gitu ya, digital action dan tadi mise gitu ya, itu bakalan kepakainya hanya sebagian gitu. Apakah bisa ini ya itu akan mendatangkan nilai ekonomi pasti gitu ya, dari parking, dari sebagainya lah, sebagai aktivitas itu akan mendatangkan uang dan perputaran uang di situ. Tapi balik lagi ketika misalkan konsep tidak menarik misalkan, terus habis itu nanti jangan-jangan tidak terjadi kurasi gitu, terus jangan-jangan terjadi monopoli gitu ya. Tadi kan sempat dibahas inklusi gitu, which is good gitu ya kalau kita ngomong inklusi. Terus ujungnya nanti resiko pasar, orang tuh jadi males ke sana. Jadinya orang tuh kan ke mall, kalau di Surabaya itu mall sebagai tempat wisata sebenarnya gitu kan. Nah, apakah high tech mall dengan konsep yang baru ini layak menjadi tempat wisata? Karena ya saya kalau ke TP ya sebenarnya jalan-jalan ngabisin waktu weekend gitu ya, ke Galaxy seperti itu. Dan kalau kita lihat di berbagai daerah, benchmarking ke daerah yang lain, rata-rata heritage gitu ya atau landmark itu yang dikonversi menjadi andalan gitu ya, andalan ikon kota tuh kebanyakan gagal gitu ya, gagal di mendatangkan atau menjadi
faktor pendorong perputaran uang di situ. Ujungnya nanti UMKM, karena ya basically secara nasional kita didorong sama UMKM. Nah, apakah nanti ujungnya ke situ atau pop up market? Nah, kalau pop up market ya kita perlu banyak talent. Nah, itu yang perlu kita serahkan lagi gitu ya ke pemangku kebijakan, nanti gimana ini model apa namanya bisnis modelnya seperti itu, Mas Dista. Baik, Mas Agar, memang menarik ya, memang banyak contoh sebenarnya dari revitalisasi fungsi yang lama menjadi fungsi yang baru, terlebih ketika itu dilakukan oleh jajaran pemerintahan, nggak selamanya itu akan berhasil gitu ya. Kita punya beberapa historical juga tentang itu. Nanti kita bahas kembali pemirsa dalam bincang-bincang, kami akan segera kembali usai jeda. Kembali di bincang-bincang pemirsa, dan kami masih lanjutkan pembahasan terkait dengan upaya pemerintah Kota Surabaya untuk merevitalisasi kawasan High-Tech Mall. Saya masih bersama dengan Mas Juna dari Komisi DPRD Kota Surabaya. Mas Juna, ya ketika merevitalisasi sesuatu dari hal yang mungkin heritage lama menjadi sesuatu yang baru, ini kan tantangannya adalah bagaimana ini berkelanjutan hidup gitu ya, dalam tanda kutip, supaya nggak sekedar membangun. Kalau Mas Juna sendiri ngelihat, adakah kekhawatiran bahwa ini nanti anggaran keluar, dibangun, tapi nggak running well gitu, paling atau mungkin cuman awal-awal doang ramai tapi nggak berkelanjutan. Kekhawatiran itu gimana Mas untuk menanggapinya? Ya tentunya banyak sekali sih kekhawatiran, karena anggaran-anggaran yang ada itu kalau sekarang memang fokusnya harus bisa menjangkau semuanya, terutama di komisi saya kan bidang pendidikan, kesehatan, itu masih banyak sekali yang perlu diperhatikan. Nah itu perlu diperhatikan, terutama ya misalnya sekolah gratis dan seperti itu. Kalau misalnya ini memang harus diperhatikan betul, anggarannya tuh keluar dengan baik dan bisa berkelanjutan, jangan cuma nanti jadi bangunan yang tanpa jiwa gitu ya. Kayak misalnya jangan sampai jadi kayak Pasar Turi ya, Pasar Turi baru itu loh. Saya terakhir kali lihat sana itu ya segitu. Juga iya, akhirnya gitu seperti itu. Jadi ini harus bisa dikelola dengan baik, kalau bisa ya menyertakan dengan orang-orang, anak muda yang tentunya bisa menghidupkan. Tapi jangan juga menjadikan monopoli tadi, saya setuju. Jangan cuma beberapa orang saja yang bisa memonopoli di sana, seperti itu. Jadi biar anak-anak muda yang mengelola juga bisa hiduplah seperti itu. Komunitas-komunitas bisa masuk dengan mudah, jangan dipersulit izin-izinnya, seperti itu sih. Mas Yunus sendiri melihat kalau mungkin dalam gambaran yang lebih general tapi nggak terlalu mendetail terkait anggaran tentunya, karena kalau merevitalisasi bangunan sebesar ini kan mungkin juga nggak sedikit gitu. Apakah ada kemungkinan upaya untuk membuat anggaran yang cukup besar atau lebih ke arah anggaran efisien tapi yang penting jalan dulu gitu kira-kira? Ini skemanya yang mana nantinya? Ya kalau saya pribadi memang anggaran kalau bisa ya efisien dulu aja. Karena kita fokus banyak ke masyarakatnya. Masyarakat butuh sekali dukungan dari anggaran, terutama di pendidikan yang baru-baru ini PPDB. Banyak sekali yang mengeluh ke saya, masalah nggak dapat sekolah, seperti itu. Nah, ini kan meneruskan di putusan MK yang baru, kalau bisa ya di Surabaya ini SMP yang swasta itu juga bisa dapat gratis. Itu misalnya anggaran saya fokusnya di situ sih. Jadi kalau ini mungkin nggak yang mengeluarkan anggaran besar dulu ya, gitu ya. Betul. Oke, saya ke Pak Nanda nih. Kalau Pak Nanda kalau bicara tentang revitalisasi, apalagi kawasan seperti ini gitu ya, dengan bangunan yang ada yang menurut Anda bisa dibilang masih bisa digunakan, gimana? Anggarannya apakah memang butuh total banget untuk merombak, fasad diganti misalnya, meskipun struktur mungkin nggak diganti, atau memang bisa bertahap untuk bisa dijalankan dulu? Well, kalau dari skema penganggaran, saya kira kan banyak sekali skema-skema yang bisa kita eksplorasi. 100% anggaran dari Pemkot atau parsial kerjasama, public-private partnership, atau diserahkan sepenuhnya ke swasta. Jadi paling nggak ada tiga opsi tersebut. Gitu. Nanti kalau diserahkan sepenuhnya ke swasta seperti High-Tech Mall yang dulu dong dikelola oleh swasta gitu misalnya. Betul. Dan ujung-ujungnya ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi antara Pemkot dengan pihak swasta itu. Dan maka dari itu kita harus hati-hati dalam memilih model penganggaran yang mana gitu. Terus kalau seandainya menggunakan anggarannya Pemkot 100%, apakah total langsung atau mau bertahap
Saya kira itu Pemkot sendiri yang bisa menjawab karena ya mereka yang tahu kapasitas anggaran mereka seperti apa gitu. Tapi dalam bayangan Pak Nanda, ketika misalnya ada ide dari salah satu anggota dewan, Mas Juna bilang, ya sedikit dulu aja lah, yang penting bisa menghidupkan ini dulu. Memungkinkankah itu ditempatkan di high-tech mall yang bisa dikatakan, ya itu di kondisinya seperti itu. Ini memungkinkankah? Saya kira masih memungkinkan, Masih okay. Harusnya masih oke, karena revitalisasi itu bisa secara total atau bisa dilakukan secara incremental begitu. Dan mungkin model incremental ini dan itu bisa membantu membangun momentum untuk revitalisasi selanjutnya, karena kadang-kadang justru ruang-ruang yang muncul secara organik dan tidak terencana itulah yang malah dia booming begitu. Bisa hidup ya akhirnya. Malah gitu bisa ya, hidup, betul. Malah Malah seperti bisa itu. hidup. Tapi kalau dilihat dari posisi kawasan, kita tahu depannya ada Taman Makam Pahlawan gitu ya. Sekitarnya ada kawasan perdagangan juga gitu. Sesuai kira-kira kalau dilihat dari tinjauan sisi kawasannya untuk dijadikan Creative Hub ini, kawasan itu menunjang atau justru malah membuat ini nanti akan sulit untuk berkembang? Saya kira masih oke lah kalau mau dihidupkan, sebenarnya menggunakan tema apapun ya, mau sebagai creative hub atau sebagai kawasan komersil gitu. Kalau soalnya dari pengamatan saya selama melakukan studi kemarin itu, lahan yang kosong di kompleks high tech mall itu dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung sekitar itu sebagai lapangan olahraga mereka gitu. Makanya saya tadi mengatakan kalau mungkin dilakukan secara incremental, aktivitas itu tumbuh secara organik, sehingga munculnya dari grassroots dan tidak serta-merta terus difasilitasi 100% dari Pemkot yang justru malah takutnya membuat ruang itu terasa artifisial begitu. Jadi sebenarnya dari kondisi yang ada, dari aktivitas yang ada sekarang itu harus bisa diakomodasi juga ya untuk berikutnya, supaya bukan jadi sesuatu yang totally baru dengan kegiatan yang nggak ada sama sekali sebelumnya begitu ya. Nah ini dia memang menarik di upaya untuk merevitalisasi dari high tech mall ini pemirsa, karena memang di sisi lain kegiatan-kegiatan yang ada di sekitarnya juga masih memanfaatkan high tech mall ini. Saya masih kembali ke Mas Tegar dulu. Mas Tegar, kalau bicara tentang dari sisi keekonomian kembali begitu ya, ini kan Surabaya bisa dikatakan mulai ke arah Surabaya Timur, lalu lintasnya juga ramai. Ini kan juga menarik secara sisi ekonomi. Kalau tadi Pak Nanda sempat bilang, bisa lah sebenarnya dia alokasikan lagi untuk swasta mengelola atau pemerintah mengelola. Dari bayangan Anda kira-kira mana sebenarnya yang terbaik untuk revitalisasi ini? Ya, makasih Mas Dista. Kalau saya tadi orat-orat gitu ya, sambil lihat diskusi saya orat-orat, sebenarnya kita bisa benchmark kedua hal. Kita lihat tadi Sarinah gitu ya. Sarinah itu kan dikelola atau dimiliki oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney gitu ya. Itu BUMN gitu ya, BUMN. Nah, ketika ini dimiliki oleh BUMN, maka matriksnya itu adalah omset gitu ya. Maka bisnis, ujungnya bisnis gitu. Gimana caranya setiap hari ada acara, gimana caranya mendatangkan cash flow gitu ya. Itu. Nah, ketika banyak orang ke sana, maka akan ada trickle down effect atau efek rembesan. Pasti banyak Gojek ke sana, pokoknya masyarakat kecil ke sana, UMKM akan ramai lagi. Nah, terus habis itu pasti akan banyak ada acara gitu. Kalau misalkan kita benchmarking gitu ya, benchmarking ke Sarinah gitu ya. Sarinah itu dikelola oleh Injourney atau PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Terus yang kedua, yang dikelola oleh Pemkot. Nah, itu ada Bandung Creative Hub yang gede gitu ya. Yang gede itu Bandung Creative Hub. Nah, di situ non profit gitu ya, non profit. Maka yang dikedepankan itu adalah komunitas. Nah, sekarang kita tinggal bisa aja nge-breakdown. Kira-kira satu Surabaya atau Surabaya Raya itu ada berapa komunitas dikategorikan. Terus kita bikin satu komitmen letter gitu ya. Apakah bisa daily atau weekly di situ ada aktivitas dari komunitas-komunitasnya. Lalu bagaimana brandingnya, marketingnya sampai ke continuity business model. Kalau ini bisa dikerjakan, dua-duanya bisa dikerjakan, ya maka crowd-nya akan datang. Kunci dari high tech ini kan crowd tadi. Kalau mau
restruktur gitu ya, menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tanpa dengan menghilangkan atau merubah yang tadinya retail gitu ya, retail alat elektronik menjadi crowd gitu ya, crowd manusia. Maka ya yang menjadi titik poinnya adalah bagaimana mendatangkan crowd. Nah, crowd itu akan datang ketika ada sesuatu yang menarik. Nah, kalau konteksnya tadi adalah mall gitu ya, mall atau bangunan untuk orang datang banyak acara, ya pasti setiap minggu, setiap hari harus ada acara di situ. Nah, ini sekarang balik lagi siapa pengelolanya. Apakah dikelola dengan profit oriented? Tadi kalau misalkan di swasta 100% misalkan ada problem, ya bisa aja ini diskemakan misalkan kayak Sarinah. Nanti gimana tergantung dari pemerintah. Atau dikelola oleh pemerintah. Kalau dikelola pemerintah ya syaratnya kayak tadi, komunitasnya harus ada taken gitu ya, taken commitment letter. Nah, ini kalau misalkan bisa dijalankan semuanya, maka harusnya atas-atas tuh bisa jadi clothing fest gitu ya. Terus habis itu ada digital dan sebagainya yang sifatnya adalah exhibition dan pop up market gitu ya. Jadi bisa ganti semua, inklusif tuh. Nah, balik lagi nanti baru ke desain gitu. Kalau desain tadi Pak Prananda kan yang expertnya di situ, gimana caranya ini mencerminkan kreatif, misalkan industrinya kreatif. Kalau crowd-nya datang ya pasti flow of economics, perputaran uang di situ akan besar. Tapi kalau enggak ya akan jadi bangunan aja gitu. Yang kita lama-lama ya akan habis gitu crowd-nya kayak Pasar Turi tadi dan bangunan heritage yang lain. Seperti itu. Baik, Pasar Turi tadi dan bangunan heritage yang lain. Karena ada beberapa kasus yang memang sudah direvitalisasi, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Nah, apakah High Tech Mall ini bisa sesuai dengan harapan? Kita masih juga terus pantau bagaimana langkah dari pemerintah Kota Surabaya. Kami masih akan lanjutkan usai jeda pemirsa bincang-bincang malam hari ini. Tetap bersama kami. Kalau Anda mungkin berada di kota-kota lain di kawasan luar Surabaya, pemirsa mungkin juga ada di kota Anda tempat-tempat yang judulnya adalah pusat kreativitas anak muda misalnya gitu, atau Creative Hub. Nah, yang Anda lihat gimana nih? Apakah memang bisa tampak sangat kreatif dan hidup, atau hanya bangunannya saja yang tampak megah tapi tidak ada kreativitas yang ada di sana? Nah, ini yang jangan sampai ini terjadi dalam proses revitalisasi sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di kota Surabaya, saya ingin kembali ke Mas Juna bahwa Surabaya juga punya beberapa objek dari pemerintah kota Surabaya yang memang direvitalisasi gitu ya. Kalau yang Mas Juna lihat di sebelah kantor Mas Juna ada alun-alun Surabaya. Lalu kita lihat di kawasan olahraga juga ada lapangan Tor, ada Gelora Pancasila di sana ya. Sebenarnya kalau Mas lihat upaya-upaya Pemkot untuk merevitalisasi kawasan-kawasan yang tadinya bisa dikatakan mati lalu hidup kembali, ini upayanya sejauh ini gimana, Mas? Kalau menurut saya ya upayanya cukup bagus ya. Jadi ya bisa kita lihat juga misalnya di Jalan Tunjungan, di Kota Lama itu kan. Terus di mana tuh, di Tor tadi sekarang sudah sangat ramai sekali. Nah, itu sudah cukup bagus. Jadi bertahap memang. Jadi seperti yang saya sampaikan, memang kalau misalnya dianggarkan memang harus bertahap. Cocok dan misalnya dari akar rumput tadi katanya Mas Nanda tadi. Dari akar rumput kreatif itu biar muncul. Nah, misalnya kalau misalnya ini mau dibangun secara bertahap, misalnya contohnya misalnya kayak pasar seni di Kuala Lumpur. Di sana itu juga hampir sama kayak High Tech Mall gini, bangunannya ya bangunan tua, isinya pop-up market dan juga toko-toko kreatif lainnya di sana banyak sekali. Juga ada musisi juga. Jadi memang muncul dari akar rumput dan difasilitasi oleh negara. Bangunannya ya tidak terlalu dirubah misalnya fasadnya, tapi yang paling penting adalah fungsinya jalan, misalnya eskalator, lift, kamar mandinya bersih, itu yang utama misalnya. Jadi biar orang-orangnya yang hidup bangunannya walaupun tetap gitu dibagusin lah, misalnya biar tidak bahaya seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi keamanan dan kenyamanan bangunannya gitu ya, itu yang harus juga diperhatikan karena untuk penggunaan sehari-hari gitu. Saya kembali ke Mas Tegar nih tadi yang mengkhawatirkan terkait dengan revitalisasi yang takutnya nggak berhasil gitu. Mas Tegar, kalau melihat upaya Pemkot Surabaya di beberapa titik kan memang cukup berhasil dan sepertinya memang cukup detail pemikirannya. Kira-kira High Tech Mall akan juga sukses seperti yang sudah-sudah menurut Mas Tegar?
Ya, saya optimis ya Mas. Tapi kan ini kita lihat appraisalnya gitu ya. Kayak Tor tadi disebut Tor, terus habis itu alun-alun, terus Kota Lama, itu ada charming point-nya Mas. Ya, ada charming point. Nah, terus tadi sempat berarti kan kalau komunitasnya ada banyak, ada berapa sih komunitas di Surabaya? Ada berapa banyak yang bisa ngisi di situ gitu. Nah, kalau sudah kepecah gitu, kepecah hari ini di alun-alun, ini di mana ya, berarti kan di situ akan sepi gitu. Maka sebenarnya harusnya ada satu program pariwisata gitu ya. Ada satu program mungkin dari digital dan kominfonya gitu ya. Ada satu program yang di situ memang benar-benar nge-branding ini tempat high tech ini jadi sesuatu yang baru. Ada artificial gitu ya. Yang menjadi artificial tourism ya. Kan banyak juga kota lain yang tidak punya tourism. Surabaya punya gitu. Ada nih kota lain yang nggak punya tourism, akhirnya dia bikin artificial tourism sehingga yang datang ke situ bukan orang lokalnya, tapi luar kotanya gitu. Nah, kayak misalkan orang pengen ke alun-alun Surabaya gitu, tadinya ya orang kota, lama-lama orang kota kan pasti sekali doang. Ujungnya adalah market yang lain gitu. Nah, jadi kalau saya ditanya tadi apakah ini pesimis, enggak, kita optimis gitu ya, kita support gitu. Cuman kita kritisi dari sisi jangan sampai nanti kita sudah biaya konversinya berapa gitu ya, keberlanjutannya seperti apa gitu ya, kurasinya seperti apa gitu, terus resiko pasarnya seperti apa dibandingkan dengan nanti programnya gitu. Apakah ini hanya sekedar program atau ujungnya adalah sustainability gitu. Kan sustainability tourism itu masuk ke SDGs juga. Di mana sebuah kota itu ya dinilai dari itu. Siapa tahu high tech ini bisa jadi, high tech mall ini bisa jadi sesuatu yang charming gitu ya. Kayak misalkan ya sekarang orang ke Singapura ke Changi gitu. Changi ada artificialnya gitu loh. Ya ke bandara loh, ini bayangin kan bandara nggak kepikirkan bahwa di situ ada air terjunnya gitu. Nah, itu hal-hal gimmick yang bisa akan mendatangkan gitu. Once ada satu gimmick yang diterima oleh market, maka itu akan jadi spill over gitu. Orang akan datang ke situ rela, willingness to pay untuk beli sesuatu, willingness to produce something gitu ya. Sehingga distribusi keuangan dan sebagainya akan hadir di situ. Secara konsep seperti itu, big picture-nya seperti itu. Tapi secara mikro gitu ya, mikro manage-nya balik lagi gitu. Ready atau enggak gitu ke situ. Apakah point to point-nya sudah teridentifikasi semuanya? Siapa yang mengerjakan gitu ya? Racinya ketata, responsibility-nya siapa, accountability-nya siapa, konsultnya ke siapa, informnya ke siapa, audiensnya siapa. Nah, itu kalau udah clear semua, kita tunggu perkembangan kabar gitu ya. Kalau itu udah deal semua, terus rancangan valuasinya udah oke, wah itu bakalan kita support 100%. Itu Mas Dista. Baik, saya ke Pak Nana nih. Kalau kita lihat dari tayangan-tayangan yang memang tadi ditayangkan di televisi bahwa kondisi di interior dari high tech mall ini sebenarnya cukup luas gitu ya, terang gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin ada tampak plafon yang tidak terlalu tinggi dan sebagainya. Kondisi-kondisi ini apakah sebenarnya akan membuat masyarakat nyaman di sana gitu, atau justru akan menjadi sesuatu yang unik nantinya gitu? Kalau misalnya bisa dikemas dengan lebih baik. Bayangan Pak Nanda gimana? Karena tadi mengatakan soal apa namanya, soal apakah tempat itu akan terasa nyaman atau tidak gitu ya. Saya teringat satu contoh ekstrim. Yaitu Galeri 798, Galeri 798 di Beijing. Itu adalah situs bekas kawasan industri, jadi brownfield. Cerobong-cerobongnya bahkan masih berdiri, masih ada beberapa bangunan yang jendelanya pecah dan lain sebagainya, dan kelihatan sangat-sangat tidak terawat. Tapi begitu kita masuk ke dalam bangunan-bangunan itu, dia galeri seni mewah, sculpture, lukisan dan lain sebagainya. Itu semua dipajang di situ, di dalamnya nyaman. Dari luar tuh kelihatan rungsep sebenarnya. Jadi itu contoh ekstrim. Saya kira Pemkot dan masyarakat Surabaya juga nggak akan mau ada sesuatu yang lusuh gitu di tengah kota, apalagi itu berseberangan dengan Taman Makam Pahlawan begitu. Tapi itu contoh yang ekstrim. Jadi bagaimana kita mengemasnya, itu saya kira itu kuncinya. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Tegar tadi, kata kuncinya adalah sustainability, dan itu yang perlu kita tekankan begitu. Jadi sebenarnya kaca pecah pun sebenarnya nggak jadi masalah kalau bisa dikemas dengan baik gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat banyak juga kayak bekas-bekas pabrik gula misalnya juga akhirnya menjadi satu kawasan-kawasan wisata. Ada UMKM juga di sana di beberapa kota yang lain ya. Jadi sebenarnya high tech mall
nggak parah-parah banget lah sebenarnya gitu ya. Nggak parah-parah banget ya untuk bisa digunakan kembali. Baik, usai jeda pemirsa, kami masih punya satu segmen terakhir dalam bincang-bincang. Kami akan segera kembali untuk Anda. Ya, kami berada di segmen terakhir pemirsa untuk bincang-bincang hari ini berkaitan tentang upaya pemerintah Kota Surabaya untuk segera merevitalisasi high-tech mall yang sebelumnya memang menjadi pusat perdagangan, penjualan barang-barang IT, gadget dan sebagainya yang akan diproyeksikan menjadi satu pusat kreatif atau kreatif hub untuk Surabaya. Dan ini memang area yang cukup luas dengan bangunan yang sebenarnya masih cukup bisa digunakan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menghidupkan kembali kawasan ini dan tetap mengadaptasi atau mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang memang sudah ada saat ini yang sudah berjalan di kawasan high-tech mall. Saya ke Pak Nanda. Di Pak Nanda, sekali lagi kalau dalam kita ngomongin konklusi supaya ini bisa berhasil gitu ya, sebenarnya poin-poin pentingnya ada di mana nih untuk upaya merevitalisasi dari high-tech mall ini? Ya, konklusi selalu yang paling sulit ya. Anggap aja ini ide atau saran untuk Pak Wali gitu ya. Poin-poin pentingnya adalah saya kira kita harus benar-benar memahami pasarnya seperti yang disampaikan oleh Mas Tegar tadi. Ini untuk siapa? Siapa yang akan menjadi user, siapa yang akan menjadi pengunjung dan seterusnya gitu. Kalau kita bisa menangkap itu ya saya kira upaya revitalisasi seperti apa aja ya insya Allah bisa jalan lah begitu. Tanpa harus dana besar? Ya. Nggak harus dipugar total gitu ya? Barangkali begitu. Begitu. Meskipun kalau dibongkar dengan lebih serius lagi sebenarnya bisa mengakses area di belakangnya itu yang juga cukup penting sebenarnya. Betul. Karena ada potensi juga di sana. Saya ke Mas Tegar. Mas Tegar, kalau dari sisi ekonomi kita punya kawasan Tunjungan gitu ya, yang tadinya memang bisa dikatakan tidak banyak potensi ekonomi, terutama di malam hari, tapi sekarang bisa tumbuh dan berkembang. Apakah high-tech mall menurut Mas Tegar juga bisa seperti itu, atau sebenarnya malah justru nggak memikirkan profit? Ya, bisa jawabannya. Jawabannya bisa. Tapi syarat dan ketentuannya harus dipenuhi. Gitu. Syarat dan ketentuan berlaku gitu ya? Iya. Jadi apa bisa aja Mas, ketentuannya? Surabaya populasinya banyak. Tinggal nanti profit atau non-profit. Gitu. Ini syarat dan ketentuannya masuk atau enggak gitu. Syarat dan ketentuannya apa nih untuk bisa profit atau untuk bisa dilakukan sistem yang tidak profit atau non profit gitu? Ya kalau misalkan profit kita lihat manajerialnya siapa yang megang gitu. Apakah tadi dilempar ke swasta, BUMN, BUMD atau dipegang sendiri oleh Pemkot gitu ya. Nah, itu nanti akan beda cara pengelolaannya karena masing-masing punya KPI-nya masing-masing. Kalau swasta atau bisnis kan KPI-nya omset, cash flow dan sebagainya. Di situ dia akan memikirkan gimana promosi dan sebagainya. Sementara kalau misalkan Pemkot gitu ya, KPI-nya kan PAD gitu ya, PAD programnya berjalan dan sebagainya gitu ya. Nah, kita tidak mengesampingkan itu, tapi ya itu akan berbeda secara penanganan gitu. Jadi better memang di area itu diselesaikan dulu, baru nanti kita ngomong tematik, terus gimmicknya seperti apa, artificialnya seperti apa, sustainability-nya seperti apa. Jadi jawabannya bisa Mas. Kita sama-sama optimis mendukung Pak Eri. Meskipun dalam diskusi tadi kayaknya banyak halang rintangnya gitu ya, tapi sebenarnya kita yakin Surabaya bisa lah ya untuk membuat ini jadi lebih bernilai lagi nantinya begitu ya. Betul Mas, kan kita nyampein, jangan sampai lubang-lubang tadi tidak terpenuhi airnya, takutnya terperosok. Oke, baik. Analoginya menarik. Saya terakhir ke Mas Juna. Ya. Intinya pemerintah Kota Surabaya ingin merevitalisasi. Dari sisi anggaran menurut Mas Juna masih banyak juga yang harus dipikirkan. Tapi dari 2022 ke 2025 rasanya sudah cukup panjang waktunya. Jadi apakah ini momentum yang tepat Mas Juna? Ya, ini momentum yang tepat. Karena ya tadi yang saya ucapkan pertama kali tadi, kalau nggak sekarang kapan lagi? Mumpung anak muda sekarang populasinya paling banyak ya. Jadi biar ini menjadi wadah lah, harus jadi wadah. Ini jangan sampai nanti ya dikuasai beberapa orang. Harus benar-benar wadah, anak muda itu bisa mengakses ini dengan mudah. Jangan izinnya jangan susah, seperti itu. Dan juga jangan sampai ini semua nanti menjadi kosong tadi. Harus hidup
di dalamnya harus hidup, komunitas-komunitas bisa mengakses dengan mudah, seperti itu. Semakin banyak yang memanfaatkan semakin baik itu ya. Semakin baik. Itu yang selalu menjadi koridor pemikiran dari teman-teman di anggota DPRD Kota Surabaya sepertinya. Mudah-mudahan memang bisa diwujudkan. Terima kasih Mas Junad sudah bersama kami di Bincang-Bincang. Pak Nanda terima kasih atas ulasan-ulasannya cukup menarik, dan Mas Segar juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya bersama kami secara daring malam hari ini, Mas Segar. Siap, terima kasih Mas Dista. Jumpa lagi lain waktu, sehat selalu Mas Segar. Baik. Dan juga pemirsa terima kasih sudah bersama kami di Bincang-Bincang. Kita lihat ke depannya apakah memang proyeksi di tahun ini High-Tech Mall dan sekitarnya ini bisa segera dimanfaatkan oleh lebih banyak masyarakat terutama di Kota Surabaya sendiri, atau masih akan menunda lagi di tahun-tahun berikutnya, mengingat sudah sejak tahun 2022 dan ini menjadi salah satu aset Kota Surabaya yang bisa dikatakan kawasannya cukup besar sehingga sebaiknya harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas dengan baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Risa Nugraha pamit undur diri, jumpa lagi lain waktu. Selamat malam.